Jadi pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin terkait dengan kartu sembako 18,8 plus PKH tambahan 2 juta yang ditambahkan juga untuk bantuan minyak goreng yang besarnya 300.000 untuk 3 bulan atau 100.000 per bulan diberikan dalam 3 bulan dan diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan. Dan ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah 3,5 juta, besarnya 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran 8,8 triliun. Dan tadi juga ada usulan dari Banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan. Besarannya 600.000 per penerima, ini sama dengan PKL WT dan sasarannya. Alhamdulillah berkah Ramadan tahun 2022 ini. Baru saja diumumkan banjir bantuan lagi di bulan April 2022. Bantuan subsidi upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan dan Banpres BPUM akan cair lagi. Nah, tentunya kabar gembira ya untuk yang belum pernah dapat bantuan tersebut. Nah, mari kita simak sama-sama pernyataan dari Kementerian Perekonomian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bu Menteri Keuangan, teman-teman media cetak dan elektronik. Pertama tadi dari rapat, Bapak Presiden memberikan arahan untuk selalu memonitor dan mengikuti secara harian kenaikan berbagai komoditas, utamanya pangan maupun energi, sebagai akibat daripada geopolitik di Rusia dan Ukraina yang transmisi ke Indonesianya dalam bentuk harga, kenaikan harga komoditas, dan juga kenaikan inflasi. Kita ketahui berbagai komoditas, apakah itu gas alam naik, batu bara pun di harga 258, Brent juga sudah di atas 100, CPO di 1.500, dan gandum di 1.000. Dan kita ketahui bahwa Rusia adalah produsen gandum dan minyak nabati yang besar, sehingga berbagai harga food price dari FAO juga meningkat secara global di angka di atas indeks 140, dan komoditas vegetable oil juga sudah meningkat indeksnya lebih dari 200. Nah, oleh karena itu Indonesia ada dua akibat. Satu terkait dengan penerimaan ekspor, tentu akan ada kenaikan, tetapi juga ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Oleh karena itu tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal. Jadi pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin terkait dengan kartu sembako 18,8 plus PKH tambahan 2 juta yang ditambahkan juga untuk bantuan minyak goreng yang besarnya 300.000 untuk 3 bulan atau 100.000 per bulan diberikan dalam 3 bulan dan diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan. Dan ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah 3,5 juta, besarnya 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran 8,8 triliun. Dan tadi juga ada usulan dari Banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan. Besarannya 600.000 per penerima, ini sama dengan PKL WT, dan sasarannya 12 jutaan. Nah, kemudian Bapak Presiden juga meminta perhatian untuk kenaikan harga pupuk, karena pupuk juga naik dan dilihat dari penggunaan dalam negeri, ada yang subsidi dan non-subsidi. Nah, tentu akan ada pembatasan terkait dengan komoditas, prioritasnya adalah padi, jagung kedelai, bawang merah, cabai, tebu, rakyat, dan kakao. Kemudian tentu
pupuk yang disubsidi juga mulai dibatasi, urea dan NPK. Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati $1.000 dan potas dan KCL Indonesia import, dan salah satunya kan importnya juga dari Ukraine. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk, sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk, dan tentunya pada akhirnya tidak mendorong ketersediaan pangan yang aman. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Bu Menteri, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Terima kasih. Dari tadi disampaikan oleh Pak Menko, tentu kita dari Kementerian Keuangan akan menyiapkan dari sisi APBN-nya, karena seperti tadi yang disampaikan, kenaikan yang luar biasa dari harga-harga komoditas telah memberikan di satu sisi, dari sisi APBN, penerimaan negara yang akan naik dari sisi komoditas tersebut, entah itu dari minyak, gas, batu bara, dan juga nikel CPO, itu memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara. Namun di sisi lain masyarakat juga akan merasakan rambatan dari inflasi global tersebut, yang kemudian perlu untuk diputuskan langkah-langkah untuk menjaga. Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut. Nah, dari sisi APBN kita akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Tadi Bapak Presiden telah menginstruksikan seperti yang disampaikan Pak Menko, untuk kita melihat secara detail harga-harga pangan dan harga-harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil untuk bisa di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN. Ini 3 hal yang sangat penting untuk terus dilakukan. Presiden juga minta supaya para menteri yang melakukan program-program untuk pemulihan ekonomi, kita masih ada 455 triliun ya Bapak ya, untuk program pemulihan ekonomi di dalam rangka PCPN ini, akan kemudian difokuskan kepada program-program seperti labor intensif atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja, terutama untuk Kementerian PUPR, kemudian kementerian-kementerian lain. Juga tadi disampaikan untuk mulai terus ditingkatkan langkah-langkah koordinasi untuk bidang ketahanan pangan. Seperti bagaimana kita pembukaan lahan, irigasi, dan ketersediaan pupuk serta bibit untuk barang-barang yang sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia. Semua negara di dunia sekarang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan. Dan tadi Bapak Presiden instruksi adalah untuk pangan ini kan siklusnya biasanya untuk padi, jagung, kedelai itu tidak lebih dari 3 bulan. Jadi seharusnya bisa direspons secara lebih cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mungkin itu dari sisi APBN kita akan dukung untuk langkah-langkah mengamankan masyarakat kita, terutama yang tadi merasakan tekanan akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia. Dan di sisi lain adalah menggunakan APBN secara tepat, sehingga betul-betul bisa tadi menjaga keselamatan rakyat, menjaga keselamatan ekonomi, dan menjaga kesehatan dari APBN. Terima kasih.